Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Malam bersama Jemaat Telo Batua. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebelum kami tidur, kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memelihara dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab pertama Korintus, pasalnya yang ke-10, ayat 16 sampai 17. Pertama Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17 berbunyi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Dan malam ini saya memberikan judul serpihan roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri saja. Butuh orang lain. Karena itu sangat menyiksa di saat-saat seperti sekarang ini. Setelah himbauan social distancing, ditambah dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Bahkan di beberapa tempat sudah melakukan karantina lokasi mereka, wilayah mereka, dengan macam-macam tulisan. Ada yang menuliskan lockdown, ada yang memahami lockdown, bahkan juga ada yang memagari lokasinya dengan tulisan lockdown. Nah, macam-macam. Sekalipun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sangat sadar ketika kita diam di rumah, berjaga-jaga, rasanya tidak nyaman. Karena memang dasarnya kita itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Kita makhluk sosial sejak kita lahir, sudah dalam sebuah persekutuan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi sangat menyiksa jikalau kita itu ditempatkan di ruang tersendiri, di karantina, diasingkan. Kita merasa sunyi atau dibuat menjadi sunyi, merasa sendiri. Jika tidak seorang pun yang mempedulikan kita, tidak lagi orang mau tersenyum ramah dengan kita. Jika semua teman menjauh, sungguh sangat menyiksa. Karena kita ini makhluk sosial. Kita ini sudah belajar bersekutu. Dan bersekutu itu menjadi kebutuhan. Dan hidup matinya persekutuan tergantung besar kecilnya kesadaran dan kemampuan anggotanya untuk bersekutu. Persekutuan itu akan berakhir ketika penghayatan anggota akan persekutuan itu berakhir pula. Hidup mati persekutuan tergantung landasannya. Dasar yang kuat harus dibaringi oleh kesadaran anggota menghayati dan taat kepada apa yang dipegang oleh persekutuan.
Nah, saudara-saudara, kita pahami gereja adalah persekutuan orang percaya. Banyak anggota, tetapi satu tubuh, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyebut dirinya itu roti hidup. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Persekutuan yang berdiri di atas landasan yaitu Yesus Kristus ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Tujuannya supaya semua umat itu menjadi atau menerima berkat. Lambangnya salib. Yang dulunya kutuk, kini menjadi lambang kasih Allah. Di situ kita yang harus dihukum, tapi Yesus menggantikan kita. Seolah-olah ia berkata, aku mengasihimu sekalipun engkau kotor, sekalipun engkau cemar, sekalipun engkau najis. Engkau telah makan roti yang dipecahkan. Serpihan roti memberi tanda bahwa kita adalah anggota dari persekutuan roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah roti hidup. Roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan kita dengan tubuhnya. Karena roti adalah satu, maka kita satu, kata firman Tuhan. Sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi wajarlah kalau kita di rumah seperti sekarang ini dalam masa-masa COVID-19 merasa gelisah, tidak nyaman, seperti memenyerahkan diri sendiri. Ada rindu yang tidak terobati. Mau ke gereja untuk bersekutu seperti hari Minggu. Dan ini tidak terasa kita sudah memasuki hari Minggu ke-7 untuk beribadah di rumah masing-masing. Kebaktian-kebaktian, persekutuan-persekutuan dari rumah ke rumah ditiadakan demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kita merasa sepi, sunyi, dan tidak ada yang datang ke rumah kita. Karena semuanya menjaga agar mata rantai itu diputuskan. Betapa sedihnya kita. Sebagai serpihan roti, anggota-anggota tubuh Kristus yang tidak dapat berkumpul, tidak dapat melakukan reaksi sosial secara langsung, tidak ada jabat tangan apalagi pelukan, kehangatan cinta kasih. Firman Tuhan mengingatkan kita anggota persekutuan, datang terus dan percayalah kepada roti hidup itu. Firman Tuhan mengatakan dari Injil Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, teks pertama Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17 itu bagian dari peringatan atau Israel sebagai peringatan agar mereka yang sudah menjadi bahagian dari anggota tubuh Kristus tidak menyembah berhala lagi, tidak hidup dalam percabulan, tidak bersungut-sungut, dan jangan mencobai Tuhan Allah. Jadilah anggota persekutuan, anggota tubuh Kristus yang saling merindukan dan saling mendoakan di setiap waktu dan di segala tempat. Amin. Mari berdoa. Terpuji nama Tuhan yang memberkati kami, yang telah merangkul kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus sebagai anggota persekutuan. Kami merindukan persekutuan-persekutuan yang seperti kami lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Kiranya Tuhan buka jalan agar wabah COVID-19 ini berlalu, sehingga kami
boleh menikmati persekutuan anggota tubuh Kristus. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi jemaat Elo Batuang, bagi saudara-saudara seiman yang mendengar atau menyaksikan video ini. Tuhan lindungi mereka dari mara bahaya dan beri ketenangan batin. Saudara-saudara kami yang sedang dikarantina, sekalipun di tempat yang bernama hotel, tetap Tuhan lindungi, karena di sana pun mereka tidak nyaman, mereka cemas dan khawatir akan hidup mereka. Banyak orang yang semakin takut, bahkan begitu cepat menyebarkan informasi yang menakutkan sekalipun itu tidak benar. Tuhan beri hikmat kepada anak-anak-Mu agar semua dapat menguasai diri, mengekang lidah. Kami akan berbaring. Tuhan, lindungi kami. Biarlah kami tidur dalam damai sejahtera karena Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, yang menyaksikan video ini, biarlah mereka mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian renungan malam. Kiranya kita tetap kuat dalam satu persekutuan di dalam Yesus Kristus.